Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Romo Blasius Sumaryo, SJY. Kita memasuki minggu ke-16 dan kita diajak untuk melihat keadilan Tuhan di dalam kehidupan. Sering kita mengalami Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Nah, sekarang paham dan pikiran kita akan kita perbarui berdasarkan sabda Tuhan hari ini. Karena itu, marilah kita memahami, melihat bagaimana Allah bertindak adil untuk hidup kita. Dan sabdanya akan menolong kita. Sebelum kita memulai permenungan kita bersyukur atas kesehatan dan kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka marilah kita awali dengan doa kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan kebaikan dan pembaruan bagi hidup kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati kita, mendengarkan dan merasakan sabda Tuhan. Dengan demikian, sabda ini menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 12 ayat 13, ayat 16 sampai dengan 19. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu adalah kekuatan-Mu. Dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi, meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan. Dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu, bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, pujilah, pujilah Allah Tuhan yang Maha Rahim. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pujilah, puji Allah, Tuhan Maha Rahim. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah ke hadapan-Mu, ya Tuhan.
Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan sungguh besar. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, hanya Engkaulah Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihilah aku. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan yang kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai dengan 27. Saudara-saudari, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 43. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh-musuhnya menaburkan benih lalang di ladang gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil orang
dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dalam perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menabur benih ialah anak manusia. Lalang ialah dunia, ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menebarkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan. Baik kalau kita mencoba untuk memahami sabda ini dan pesan dari Tuhan untuk hidup kita. Melalui bacaan yang pertama, kita diajak untuk melihat situasi hidup kita, sekaligus juga untuk menghayati iman kita. Dalam pengalaman-pengalaman hidup, sering kita mengalami situasi tidak adil. Dan biasanya ukurannya adalah dari keinginan kita. Kalau keinginan kita dituruti oleh Tuhan dan sesama, kita merasa gembira dan juga kita mengklaim bahwa Tuhan dan sesama kita adil. Tetapi kalau situasi bertentangan dengan kehendak kita, keinginan kita, kita mengklaim Tuhan itu tidak adil. Maka biasanya ukuran keadilan adalah kalau sesuatu itu menurut kehendak dan keinginan kita. Dan karena itu juga bisa kita pahami, mengapa Tuhan yang memberikan patokan-patokan untuk keadilan tidak bisa kita lihat dengan baik, karena keinginan kita itu terus berkembang. Dan biasanya juga keinginan kita itu terpengaruhi oleh entah itu situasi yang kita jumpai, atau juga oleh suasana batin kita. Dan kita juga bisa melihat misalnya dari Kejadian 3. Adam dan Hawa tahu bahwa Tuhan menciptakan segalanya dan memberikan kepada dia hanya satu hal yang tidak boleh, memakan buah yang ada di tengah taman. Dia tahu, karena memang Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi dan hati nurani. Tetapi karena bujukan dari iblis supaya mereka itu melawan Tuhan, maka mereka juga
terbujuk oleh situasi yang mereka hadapi ini, iblis katakan, memang Tuhan melarang semuanya, buah ini kamu makan. Karena kalau kamu makan, kamu seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, karena itulah akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena pengaruh situasi yang ada di setengah kita. Nah, sekarang yang kita coba lihat juga bisa kita pahami dalam situasi hidup kita, situasi kerja kita, situasi masyarakat kita. Kadangkala kita terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita. Kalau teman mempunyai motor, kita ingin mempunyainya. Kalau teman mempunyai mobil, kita ingin mempunyainya. Sehingga apa yang ada di tengah masyarakat itu berpengaruh dengan situasi hidup kita. Dan kita juga berusaha untuk memperolehnya. Karena itu sering terjadi bahwa teman, sahabat, tetangga sering menjadi bagi kita itu persaingan. Nah, ini membuat akhirnya suasana batin juga mengalami perjalanan yang kurang baik. Awalnya mencintai, kini bersaing karena ingin mendapatkan sesuatu seperti mereka ini. Dan juga dalam kehidupan kita sering kita rasakan, kita alami sendiri. Misalnya, dengan dunia yang mengungkapkan banyak kemudahan, hal yang enak dan sebagainya, hedonisme, itu juga memacu kita. Karena itu juga banyak orang terpengaruh oleh lingkungan dan akhirnya juga membuat pola hidup, pola makan berbeda. Mereka ingin menikmati yang lezat, yang enak. Dampaknya kolesterol naik, gula darah tinggi, trigliserid tinggi, dan kesehatan terganggu. Itu satu yang bisa kita lihat karena pengaruh apa yang ada di lingkungan kita. Juga tidak jarang di antara kita yang merusak anggota tubuh kita sendiri. Dengan minuman alkohol yang tinggi, akhirnya juga merusak organ tubuhnya. Dengan rokok yang juga tidak bisa berhenti, merusak paru-paru. Padahal kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan keadilannya, memberi organ tubuh yang baik, kesehatan yang kuat. Tetapi karena pengaruh pergaulan kita, pemikiran kita yang tidak tepat, akhirnya kita sendiri yang merusak kesehatan kita. Nah, sering dalam situasi semacam ini, kita menyalahkan Tuhan. Mengapa berbagai macam penyakit ada di antara kita? Mengapa usaha saya tidak berhasil seperti teman-teman kita? Lalu juga, mengapa Tuhan meninggalkan saya sehingga selalu ada di dalam kesulitan-kesulitan ini? Dan buahnya adalah kita marah dan kita protes kepada Tuhan. Jadi sebenarnya yang juga dialami oleh umat Israel, mereka dibimbing oleh Tuhan, didampingi oleh para nabi. Tetapi mereka tetap tidak setia pada Tuhan, menyembah berhala-berhala, mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, dan merasakan Tuhan tidak adil karena mereka kalah di dalam peperangan. Mereka mengalami tindakan-tindakan dan juga perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu. Karena itu tadi kita juga melihat dalam kitab kebijaksanaan diungkapkan Tuhan itu tetap bertindak adil dengan manusia. Dan Tuhan juga memahami kehadiran manusia, melihat kebutuhan masing-masing, maka juga Tuhan berusaha untuk mencukupinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baik kalau kita mencoba memahami bahwa keadilan yang dimiliki Tuhan itu berbeda dengan konsep keadilan yang kita miliki. Kita menginginkan keadilan itu berarti sama rata, sama rasa.
Dalam anggota keluarga juga kita berusaha supaya semuanya memiliki hal yang sama, bentuknya, besarnya, dan juga fungsinya. Padahal tidak semua kebutuhan kita di dalam keluarga itu sama. Maka di sini akhirnya bisa kita lihat bahwa sama rata, sama rasa itu belum tentu adil menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu baik kalau kita juga pahami bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan keunikan, dengan kebutuhan masing-masing. Maka Tuhan juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia ini. Pasti ada perbedaan satu dengan yang lain. Misalnya saja, teman-teman yang difabel membutuhkan perhatian dari Tuhan, cinta yang lebih besar dibandingkan kita. Kemudian juga dalam anggota keluarga kita juga bisa melihat bahwa setiap pribadi itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Maka di sini akhirnya tadi juga kita diajak untuk melihat bahwa keadilan Tuhan itu dinyatakan dengan kekuasaannya. Dan kekuasaan Tuhan itu ditampilkan dalam kelembutan hati. Oleh karena itu, di sini yang juga bisa kita pahami, ketika kita merasa Tuhan tidak adil, kita marah, protes kepada Tuhan, dan hati kita menjadi keras bagi orang lain. Sekarang ditunjukkan, Tuhan itu adil bagi kita. Dengan kekuasaan dia bisa apa saja, tetapi terhadap manusia Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang konkret. Dengan kelembutan itu supaya kita tidak takut dengan Tuhan. Tapi justru kita diajak oleh kitab kebijaksanaan tadi untuk berbalik dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka ini yang juga menolong kita, membantu kita dalam memahami bahwa Tuhan itu memang penuh kasih, kelembutan untuk kita, dan memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka juga pembaruan-pembaruan dalam pribadi kita, itu karena karya Allah yang ada dalam hidup kita. Paulus dalam bacaan yang kedua tadi juga men-sharingkan bahwa kita sendiri dikaruniai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati dan batin kita. Paulus tegaskan dalam 1 Korintus 6:19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, yaitu hatimu, menjadi bait tempat tinggal Roh Kudus. Dan dalam surat kepada umat di Roma tadi, bacaan kedua ditegaskan, Roh Kudus itu selalu menolong kita. Dia berdoa untuk kita, bahkan dengan doa yang keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan. Supaya kita juga yang keras hati, memahami kebaikan Tuhan itu, dan akhirnya kita juga diajak untuk memperbarui diri dan bertobat kepadanya. Ini suasana batin yang akhirnya juga bisa kita sadari, Tuhan itu menghendaki supaya kita tumbuh dan berkembang bersama rahmat-Nya. Maka bagi kita tidak bisa menghakimi bahwa Tuhan itu tidak adil. Dan justru kita diajak untuk terbuka hati kita, dan karena keterbukaan hati itu kita bisa melihat rahmat yang istimewa yang juga mengagumkan di dalam hidup kita ini. Dan semuanya itu ternyata Tuhan yang selalu hadir menolong kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita memahami dalam situasi apapun kita tidak dibiarkan Tuhan. Dia selalu hadir untuk menolong kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu selalu bekerja untuk menyadarkan kita akan kehadirannya. Karena itu yang perlu kita kembangkan adalah sikap hati kita. Yang keras, membatu, bandel, itu perlu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kelembutan. Seperti diungkapkan dalam kitab kebijaksanaan tadi. Allah selalu hadir dalam kelembutannya. Dan Allah akan menolong kita di dalam kelembutan itu untuk juga berkembang dan bertumbuh dalam pribadi kita. Oleh karena itu, pertobatan yang
dibutuhkan bagi kita, yaitu mencoba untuk mengembangkan hati kita dengan penuh kasih, karena rahmat Tuhan yang juga membentuk pribadi kita. Karena itu kalau kita selama ini kasar dan keras terhadap orang lain, dan dengan sikap itu tentunya kita tidak bisa menerima kasih Tuhan, kasih sesama kita perlu mengubah hati kita menjadi lembut. Kata-kata kita menjadi sejuk bagi orang lain. Dan itu kalau kita kembangkan dengan baik, pasti kita juga akan bisa terbuka terhadap kebaikan Tuhan yang dicurahkan kepada kita melalui sesama kita. Kita memahami, semua orang yang hadir bersama kita itu pasti juga ingin berbuat baik untuk kita. Kemudian kita juga pahami, setiap pribadi itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang khas dan khusus. Dan Tuhan hadir untuk memenuhi kebutuhan khas dan khusus. Dengan demikian kita juga tidak bisa membandingkan, menyamakan setiap orang itu punya kebutuhan yang sama. Tidak. Justru setiap orang mempunyai kebutuhan yang khusus. Maka ini yang juga perlu kita kembangkan dalam relasi kita di dalam keluarga. Putra-putri di dalam keluarga mempunyai kebutuhan yang khusus. Dan itu kalau kita perhatikan kekhususan-kekhususan dan kita penuhi, pasti mereka juga akan sukacita, bergembira di dalam hidup bersama dengan kita. Opa, oma yang ada di rumah punya kebutuhan khusus juga di hari tua mereka, yaitu sapaan, perhatian, kemudian juga kasih yang kita berikan kepada mereka. Tentu mereka juga akan merasakan hal kegembiraan yang luar biasa kalau kita menyapa mereka setiap hari, mendoakan mereka setiap hari. Hal yang lain yang juga bisa kita sadari, ternyata Tuhan juga memberkati usaha kita. Nah sekarang yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati kita terhadap rahmat Tuhan itu. Maka ini dengan keterbukaan itu, kita juga akan mendapatkan kekuatan istimewa. Kembali disadarkan kepada kita bahwa Tuhan menunjukkan keadilan, dan keadilan itu dilimpahkan kepada kita di dalam kekuasaannya. Dan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita sangat tampak, terutama dalam Roh Kudus. Dan ini yang membantu kita untuk bijaksana, mengenal kebaikan Tuhan, menghidupi, dan kita juga berusaha untuk memilah-milah kehendak dan keinginan kita. Kemudian kita selalu mengupayakan yang terbaik yang kita miliki, maka dengan demikian akhirnya kita terbiasa juga untuk terbuka terhadap kebaikan Tuhan, biasa untuk berbuat baik kepada orang lain, dan di sini kita menjadi perintis pelopor untuk keadilan. Karena Tuhan juga selalu berbuat adil untuk hidup kita. Oleh karena itu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Tuhan selalu mengungkapkan kuasanya kepada kita, dan Tuhan selalu berpihak pada kita. Maka sikap serah diri kita kepada Dia itu akan menolong kita semakin melihat rahmat yang melimpah untuk kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sejenak kita akan beristirahat untuk melihat sabda Tuhan meresapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam permenungan kita yang pertama, kita diajak untuk memahami keadilan Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kita. Dan kita juga diajak untuk mengubah hati dan pikiran kita yang sering menuntut keadilan itu hanya menurut kehendak kita. Ternyata Tuhan adil, menanggapi seluruh kebutuhan pribadi kita secara unik, dan Tuhan juga membantu kita, terutama dengan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Nah, keterbukaan hati kita terhadap kebaikan Tuhan, terhadap kebaikan sesama, itu akan juga membuka wacana diri kita bahwa
Tuhan itu memang selalu adil dengan kita. Dan ini membuat iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Dalam Injil hari ini, kita diajak untuk melihat. Memang Tuhan selalu menaburkan benih sabda yang baik untuk hidup manusia. Dan Tuhan juga selalu hadir bersama dengan kita. Pertanyaannya adalah, dari mana kejahatan itu yang ada di antara kita ini? Memang dalam konteks iman, kita sering mempertanyakan, kalau Tuhan itu baik kepada kita, dan Tuhan itu selalu memberikan rohnya kepada semua ciptaannya, mengapa ada kejahatan? Nah, dalam perumpamaan yang hari ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus, mau ditunjukkan, memang ada pengaruh dari setan, musuhnya Allah, yang ingin menjatuhkan hidup manusia. Karena itu dalam sabda hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk memahami dengan baik bahwa Tuhan itu menaburkan benih yang baik, gandum, tapi ternyata ilalang juga ikut tumbuh. Dan tadi juga diungkapkan dalam perumpamaan cukup jelas, saat menaburkannya itu adalah saat manusia tidur. Ternyata saat manusia tidur, lengah, itu kejahatan bisa muncul. Dan memang ini setan munculnya adalah saat-saat manusia lemah. Nah, dari perumpamaan tadi ada 3 hal yang mau disampaikan Tuhan Yesus pada kita. Pertama, benih yang baik, gandum dan ilalang. Yang kedua adalah biji sesawi. Dan yang ketiga, kita diajak untuk memahami bahwa kerajaan Allah itu semakin tumbuh dan berkembang. Nah, dari pengalaman ini yang juga bisa kita petik dalam pribadi kita, meskipun Allah itu Maha Kuasa, Allah itu melimpahkan rahmat-Nya dan cukup bagi manusia, ternyata benih sabda itu yang ditaburkan dalam hati manusia tetap dalam suasana yang rapuh. Karena apa? Karena ada bahaya dari setan yang berusaha untuk mempengaruhi hati manusia. Nah, dinamika ini yang juga perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri sebenarnya selalu mengungkapkan rahmat-Nya, memberikan yang baik untuk pribadi kita. Tetapi kita juga disadarkan kepada kita bahwa yang baik itu yang ditaburkan Yesus tidak selamanya tumbuh dalam batin manusia. Nah, yang mau dikembangkan dalam perjalanan dan pengalaman hidup kita, yaitu bahwa kebaikan Tuhan yang ditaburkan itu belum tentu akan tumbuh dalam pribadi kita. Tetapi kewaspadaan kita terhadap hal-hal yang mau merintangi hidup kita itu akan membuahkan rahmat istimewa dan kebaikan Tuhan itu akan bisa tumbuh dan berkembang dalam pribadi kita. Nah, sekarang permasalahannya, mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu ada di tengah-tengah hidup kita? Jadi sering kita juga alami, kita rasakan. Kalau kita dalam situasi kesulitan hidup, kita juga protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan saya dalam situasi semacam ini? Mengapa Tuhan tidak membantu saya tidak segera melepaskan saya dari kesulitan-kesulitan ini? Nah, itu yang sering kita lontarkan dalam kehidupan iman kita. Melalui Injil hari ini kiranya jelas bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk pertama-tama menggunakan akal budi dan hati nurani kita. Dan di sini akhirnya juga bisa kita sadari bahwa Tuhan tidak mau mendikte manusia. Dan dalam pengalaman-pengalaman kita, sering kita mudah mengungkapkan bahwa situasi kesulitan saya, penderitaan saya itu sudah takdir saya. Tidak.
kita juga bisa melihat dari Injil hari ini ternyata beberapa hal yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup itu karena pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi sering kita mengklaim bahwa Tuhan itu tidak berpihak kepada kita. Hal yang lain yang juga bisa kita kembangkan dalam permenungan kita pada hari ini, ternyata Tuhan itu juga memberikan kesempatan supaya dengan hati nurani, akal budi, dan juga bimbingan Roh Kudus tadi, kita bisa memilih mana yang baik yang dari Tuhan dan mana yang tidak baik yang bukan dari Tuhan. Kita sadar, pasti segala kebaikan itu sumbernya dari Tuhan, karena Allah itu sumber segala kebaikan. Tetapi hal yang jahat kita yakin tidak dari Tuhan. Buktinya dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan sumber kejahatan itu dari si iblis yang berusaha menebarkan benih kebencian, benih pertengkaran, perselisihan ada dalam hati kita supaya kita kehilangan Allah, kehilangan cinta di tengah kehidupan kita. Jadi yang menolong kita, membantu kita menyadari bahwa segala kebaikan itu sumbernya dari Allah dan segala hal yang tidak baik yang menghancurkan hidup manusia pasti bukan dari Allah. Nah, dengan demikian kita juga diajak untuk mencoba memahami di dalam perjalanan hidup kita. Sering kita menemukan dalam kehidupan kita kesulitan-kesulitan mengembangkan iman dan kasih. Misalnya dalam keluarga. Tidak selamanya perjalanan keluarga kita itu harmonis. Kadangkala juga ada hambatan, ada tantangan, ada kesulitan untuk mengembangkan iman dan kasih yang membahagiakan. Dalam panggilan hidup religius, komunitas-komunitas, juga kita tahu, tidak semua anggota komunitas itu membahagiakan. Ada kalanya ada konflik satu sama lain. Nah, dalam situasi semacam ini, kita diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa ketidakbahagiaan kita itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik memberikan yang terbaik untuk kita. Bisa terjadi itu pengaruh dari lingkungan kita. Pengaruh dari situasi hidup dan kerja kita. Bisa terjadi karena tekanan-tekanan di tempat pekerjaan kita, akhirnya terbawa dalam keluarga, menjadi emosional, relasi dalam keluarga suami dan istri juga akhirnya tidak berjalan dengan mulus. Nah, itu seperti yang tadi, benih ilalang yang ditaburkan itu, tumbuhnya manusia nggak menyadari kapan ditaburkan, tetapi tumbuh dalam ladangnya itu. Akhirnya menghimpit perjalanan pertumbuhan gandum. Tapi tetap dua-duanya itu berjalan dan akhirnya yang gandum tetap membuahkan buah gandum yang baik. Nah, di sini yang mau disadarkan kepada kita bahwa di dalam panggilan kita, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, memang ada tantangan dan semua tidak selalu harmonis. Tetapi dalam situasi semacam ini kita diajak untuk memilah apa penyebabnya. Kemudian, apa andil saya dan bagaimana saya ingin mengembalikan supaya suasana hidup kita menjadi harmonis. Nah, dalam konteks ini kita juga disadarkan ternyata bisa terjadi kita bersama mempunyai hati yang murni, hati yang baik, tetapi karena himpitan, situasi, dan tantangan yang ada, tanpa kita sadari, hati kita berubah. Cinta yang awalnya membara di dalam kehidupan bisa menjadi hambar karena masing-masing pribadi hanya mementingkan dan menganggap diri lebih baik. Nah, itu yang kita sadari, kita perhatikan, maka kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk melihat bahwa Tuhan menaburkan benih sabda, benih iman, benih cinta yang baik dalam hidup kita. Kita diajak untuk melestarikan dan juga diajak untuk memeliharanya. Tadi diungkapkan cukup jelas.
bahwa gandum dan ilalang tadi berjalan bersama-sama, tetapi akhirnya dipisahkan. Yang baik dimasukkan dalam lumbung, yaitu gandum, yang ilalang akhirnya dibakar. Dalam konteks ini perjalanan hidup kita, kalau kita juga bisa memilah cinta kasih, kebaikan yang mengalir dalam seluruh anggota keluarga kita, dalam lingkup masyarakat kita, dan itu yang kita kembangkan. Nanti kebaikan itu berkembang dan kejahatan akan berkurang di dalam hidup kita. Ini sesuatu yang akhirnya muncul dalam kebijaksanaan kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui perumpamaan biji sesawi tadi, juga mau disadarkan kepada kita bahwa proses pertumbuhan kerajaan Allah, kebahagiaan, keselamatan dalam pribadi kita, itu tidak otomatis langsung besar. Bukan seperti mujizat, langsung mengubah segalanya. Tetapi kebaikan, kebenaran, dan kasih itu tumbuh pelan-pelan dalam pribadi kita. Meskipun pelan, tapi pasti. Nah, itu yang kita sadari, kita yakini, bahwa kebaikan itu juga akan muncul dan tumbuh dalam pribadi kita karena Yesus sendiri yang menaburkan dalam hidup kita. Kalau biji sesawi yang kecil bisa tumbuh besar, bahkan menjadi pohon lebih besar dari sayuran yang lain, apalagi kerajaan Tuhan, keselamatan yang ditaburkan dalam sabda Yesus ini. Dan kita tahu, Tuhan tidak hanya sekedar menabur, tapi juga ikut memelihara benih sabda itu dalam hati manusia. Iman juga tetap ditaburkan dalam pribadi kita, dan dia tetap memeliharanya dengan baik. Oleh karena itu, Tuhan memberikan bantuan penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu hadir bersama dengan kita. Roh Kudus ini yang juga menumbuhkan kasih dalam pribadi kita. Oleh karena itu, sejalan dengan ungkapan Paulus dalam bacaan kedua tadi, bahwa Roh Kudus menolong kita dalam doa-doa kita, maka di sini juga bisa kita lihat, dikala kita menghadapi tantangan kesulitan dalam mengembangkan iman dan kasih, perlu kita membiasakan diri terbuka terhadap Roh Kudus supaya menolong kita. Bukan sebaliknya, dalam tantangan kesulitan kita hanya percaya kepada pemikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri, itu yang terbaik, yang benar. Tidak. Kalau itu yang terjadi, tetap kita tidak akan tertutup hati kita terhadap kebaikan-kebaikan orang lain. Ini yang menolong kita, membantu kita untuk memahami sabda Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang juga bisa kita lihat, bahwa kebaikan Tuhan itu pasti mempengaruhi hidup manusia dan mengubah hidup manusia. Dalam Injil tadi juga kita diajak oleh Tuhan untuk memahami bagaimana kebaikan yang ditaburkan Tuhan itu bisa mengubah hidup manusia, dilambangkan dengan ragi. Kita tahu, ragi dibutuhkan manusia untuk membuat adonan itu dan mengubah, misalnya dari kedelai menjadi tempe, dari singkong dan ketan menjadi tape. Dan proses itu terjadi karena ragi yang lembut, yang kecil ditaburkan dalam adonan itu, dan itu berdampak, berpengaruh, sehingga terjadi proses fermentasi. Proses dari benda yang satu menjadi benda yang lebih baik, yaitu dari kedelai menjadi tempe. Dari singkong dan ketan menjadi tape. Itu ada proses yang berjalan tanpa kita sadari. Nah, sebenarnya juga mau dikembangkan oleh Tuhan dalam hidup kita, iman dan cinta itu diberikan Tuhan dalam hati kita. Nah, itu kalau kita perhatikan dengan baik, kita pelihara dengan baik, itu yang akan tumbuh dan berkembang. Sehingga nanti pribadi kita juga akan dirasuki oleh
sabda dan kasih Tuhan itu, dan itu yang juga akan kita kembangkan, sehingga sikap kita terhadap sesama itu yang penuh belas kasih. Sikap kita terhadap sesama yang penuh perhatian. Sikap kita terhadap sesama yang akhirnya juga ingin mengubah hidup kita bersama itu menjadi situasi yang lebih baik. Nah, di sini yang juga bisa kita lihat, kita perhatikan, mengapa konflik selalu ada dalam hidup kita. Bukan selalu, tapi kadangkala terjadi dalam hidup kita. Lalu, mengapa kejahatan, kekerasan, kebencian ada dalam hidup kita? Nah, itu yang terjadi karena pengaruh-pengaruh dari lingkungan bisa terjadi, atau juga karena memang kita sendiri melupakan bahwa benih sabda dan iman yang ada dalam hidup kita itu kalah dengan egoisme yang ada dalam pribadi kita. Nah, itulah yang sering juga menghambat pertumbuhan sabda Tuhan itu karena egoisme yang ada di dalam pribadi kita ini. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kebaikan Tuhan itu begitu istimewa bagi kita. Dia juga bisa mampu mengubah hati kita yang keras itu menjadi lembut. Kita juga bisa paham, sekeras apapun batu, kalau selalu mendapatkan tetesan air di gua itu, juga akan ada lubang, ada celah yang air itu bisa meresap. Ini yang juga bisa kita pahami, kita perhatikan, sekeras pun hati manusia, kalau mau terbuka, menerima tetesan rahmat Tuhan, di situ yang akhirnya juga membuat hati kita bisa tumbuh kasih yang diresapi oleh ragi kasih Tuhan di dalam pribadi kita. Nah, sekarang yang menjadi refleksi kita, bisa terjadi orang lain lembut hati, tapi kita menjadi keras. Dan kekerasan hati kita itu menjadi juga sumber konflik bagi orang lain. Kalau memang itu yang terjadi dalam pribadi kita, melalui sabda hari ini kita diajak untuk mengubah pola hidup kita, semakin mau terbuka untuk mendengarkan orang lain, semakin mau terbuka untuk mendengarkan anggota keluarga, semakin juga terbuka lihat gagasan-gagasan yang lain, itu nanti kita akan menemukan hal-hal yang paling baik untuk hidup kita. Nah, yang juga menolong, membantu kita di dalam perjalanan hidup kita, karena memang kasih Tuhan kepada kita itu begitu istimewa. Dan sabda Tuhan itu juga akan tumbuh dan berkembang di dalam pribadi kita. Sangat mengagumkan kalau kita melihat dalam Injil hari ini. Dengan perumpamaan tadi diungkapkan cukup jelas bahwa penabur gandum adalah anak manusia, yaitu Yesus, yang menaburkan kebenaran, kebaikan, cinta kasih kepada hati manusia. Dengan demikian kita diajak untuk semakin terbuka. Sementara ladang, dunia, tempat hidup adalah tempat kita tinggal bersama. Kemudian yang juga bisa dilihat, iblis adalah penabur ilalang kejahatan yang ada. Dan kita semua diajak untuk terlibat dalam kehidupan dunia ini, tetapi juga kita diajak untuk melihat kasih Tuhan yang istimewa bagi pribadi kita. Dan di situ ternyata Tuhan itu selalu memberikan kesempatan bagi kita. Oleh karena itu, melalui Injil hari ini, juga semakin jelas bagi kita. Memang Tuhan itu tidak menentukan segalanya untuk kita, tetapi memberikan kebebasan kepada kita untuk juga mau bekerja sama dengan yang lain, dan di situ akhirnya keterbukaan kita dan kerjasama kita dengan orang lain itu semakin menumbuhkan benih sabda yang ada dalam pribadi kita, semakin mengakarkan cinta kita kepada anggota keluarga kita maupun sesama kita. Nah, sekarang yang juga bisa kita perhatikan menjadi refleksi kita bersama, dikala kita sedang konflik, kita bukan melihat
kelemahan, kerapuhan saudara-saudari kita atau anggota keluarga kita, anggota komunitas kita. Bukan itu. Justru di dalam situasi semacam ini kita diajak untuk melihat kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Dan di situ akhirnya akan mengubah pandangan pikiran kita terhadap sesama kita. Bahayanya, kalau kita di dalam kehidupan bersama selalu melihat kekurangan, kelemahan orang lain untuk menyerang dan menjatuhkan. Padahal kita tahu, dalam pertumbuhan benih dan sabda di dalam pribadi manusia itu bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah orang lain. Mungkin pengalaman pahit dengan saudara sahabat kita itu beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau itu kita gunakan menjadi ukuran saat ini itu keliru. Karena mereka sudah tumbuh, sudah berkembang dalam iman dan kasih ini. Demikian juga, kalau dalam panggilan hidup berkomunitas, kita melihat kelemahan, kerapuan saudara-saudari kita, waktu pendidikan dulu, itu juga akan keliru. Karena sekian tahun mereka sudah bertumbuh dan berkembang di dalam kebaikan, di dalam keutamaan-keutamaan. Juga di dalam perjalanan suami istri. Kalau melihat kekurangan hal-hal yang kecil pada masa-masa yang lampau, itu juga keliru. Karena mereka ini sudah tumbuh dan berkembang di dalam keutamaan. Nah itulah akhirnya kita sadari bahwa sabda hari ini menolong kita. Bahwa rahmat Tuhan itu mengubah hati manusia, mengubah hidup manusia, dan sabda ini juga akhirnya memberikan kebenaran, kebaikan dalam pribadi kita. Maka akhirnya dikala kita menghadapi tantangan, kesulitan, konflik, kita diajak Tuhan untuk melihat keutamaan-keutamaan yang ia hidupi. Keunggulan-keunggulan dalam pribadi dia. Dan justru di situ kita menemukan cinta yang mengagumkan dalam pribadi mereka ini. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul, hal yang kecil, itu menjadi besar karena itu selalu diungkit-ungkit. Sehingga kebaikan yang rahmat yang istimewa yang ada dalam pribadi dia, pribadi kita bersama tidak terlihat dengan baik. Nah, Injil hari ini membuka pandangan kita, karena Tuhan juga selalu menaburkan yang baik dan itu yang dilihat. Seperti tadi, gandum akhirnya pada masa panen dikumpulkan masuk ke dalam lumbung dan ilalang diikat dan dibakar. Dalam situasi macam ini kita diajak untuk selalu melihat gandum-gandum kebaikan yang ada di antara anggota keluarga kita. Ini akhirnya menjadi perjalanan yang harmonis, membuahkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan bagi banyak orang. Nah, di sini cara baru bagi kita untuk memandang orang lain bukan dari segi lemahnya, segi kejahatannya. Memang kita tahu tidak ada pribadi yang sempurna. Tapi kita tahu bahwa juga setiap pribadi tumbuh dan berkembang menuju pada kesempurnaan itu. Dan di sini karya roh Allah selalu ada dalam pribadi kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jika kita melihat kebaikan-kebaikan saudara-saudari kita, kebaikan-kebaikan orang lain, dan juga kita memahami kebaikan-kebaikan yang kita kembangkan dalam pribadi kita, ini justru membuat kita bangga akan mereka yang hidup bersama dengan kita. Maka seyogjanya dalam keluarga, suami dan istri itu makin bangga pada pasangannya. Karena mereka itu selalu berjuang mengatasi kelemahan dan mengembangkan kebahagiaan demi keutuhan keluarga ini, demi kebahagiaan bersama. Anggota biara, komunitas, juga semakin bangga akan anggota keluarga, anggota biara yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah ini akhirnya menolong kita juga melihat kebaikan-kebaikan itu yang semakin menumbuhkan kebanggaan kita. Justru dengan melihat kebaikan-kebaikan itu, kita sendiri akan merasakan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Demikian juga Bapak Ibu, Oma Opa yang ada dalam keluarga, lihatlah
keutamaan-keutamaan yang Bapak Ibu kembangkan dalam pribadi putra-putri, tumbuh dan berkembang dalam pribadi mereka bisa berhasil dalam pekerjaan, dalam keluarga, itu juga menjadi sumber kebahagiaan yang istimewa. Dengan demikian juga iman dan kasih ini semakin membara di dalam pribadi kita bersama. Itu yang akhirnya juga membuat kita sendiri sadar bahwa Tuhan ingin membahagiakan kita, dan ternyata kebahagiaan itu selalu mengalir di dalam hidup kita bersama. Ini yang jarang kita pahami, bahwa kebaikan-kebaikan itu menjadi kebanggaan kita bersama. Justru dengan kebanggaan itu, kasih dan iman itu semakin mengikat pribadi kita, semakin membuat kita bangga, semakin kita membuat bahagia, dan itu juga semakin menumbuhkan kesetiaan di dalam pribadi kita. Ini selalu hal yang mengagumkan dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman dan kasih kita. Nah, melalui peristiwa ini akhirnya kita juga bisa melihat memang setiap orang ada kerapuan dan kelemahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita dalam kerapuan kesalahan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Dan kekuatan kita memperbaiki diri pertama-tama adalah melihat benih iman dan sabda yang diteburkan Tuhan dalam hati kita, kasih kita. Benih itu selalu tumbuh dan berkembang di antara kita. Menghargai orang lain di dalam pribadi kita, itu juga akan membuahkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan yang istimewa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mulai permenungan sabda hari ini jelas bagi kita bahwa Tuhan menunjukkan keadilannya dengan kekuasaannya, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi umatnya untuk tumbuh berkembang dalam pertobatan. Dengan pertobatan itu, Tuhan memberikan hak istimewa bagi kita, yaitu kebahagiaan yang sejati. Melalui Injil hari ini juga disadarkan pada kita, Tuhan selalu menabarkan benih yang baik kepada kita, tapi juga iblis menaburkan kejahatan yang ada mempengaruhi hati kita. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk waspada, memelihara, dan juga melihat kasih dan iman yang ditaburkan dalam pribadi kita yang mengubah hidup kita. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi sumber berkat dan kita akan selalu merasakan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan ini, maka marilah kita hidupi panggilan dan sabda Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan demikian, kita menjadi saluran berkat dan rahmat, kebahagiaan untuk semua orang, terutama untuk anggota keluarga kita. Sekarang kita akhiri permenungan kita hari ini dengan doa, dan kita mohon berkat dari Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sabdamu hari ini, dengan kebijaksanaan dan Roh Kudus yang selalu Kau berikan kepada kami. Semoga meski diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah melimpah, sukacita, kedamaian, kebahagiaan untuk kami dan semua orang, dan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk kita dan seluruh anggota keluarga kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup, karya, dan doa serta seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Yang Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.